pertama adalah pengamatan, di mana proses ini yaitu mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang kalian selidiki. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia maupun alat. Misalnya, seperti mengamati perubahan warna larutan dapat dilakukan dengan indera penglihatan atau mata, atau melakukan pengamatan terhadap bakteri yang menggunakan bantuan mikroskop. Misalnya, contoh kalian mengamati pertumbuhan dari biji kacang hijau yang ditanam. Nah, proses kalian mengamati yaitu kalian bisa mengamati secara periodik ya, hari pertama, hari kedua, dan sampai seterusnya. Hari pertama misal kalian mengamati muncul tunas. Hari kedua akar sudah mulai melebar. Hari ketiga tinggi tumbuhan itu bertambah 1 cm seperti itu. Nah, itu perubahan pengamatan harus kalian catat. Yang kedua yaitu membuat inferensi. Artinya, merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan hubungan antar aspek yang diamati dan membuat hipotesis atau dugaan sementara. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan tabel pengamatan kalian sudah membuat hipotesis atau dugaan sementara tentang penelitian kalian. Kemudian mengkomunikasikan atau mendiskusikan. Setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Data-data pendukung dapat dikomunikasikan misalnya dengan tabel, grafik, bahan, atau gambar lainnya. Mengkomunikasikan ini kalian bisa mendiskusikan dengan teman-teman kalian tentang pengamatan kalian. Oke, kita masuk ke objek IPA. Objek IPA yang dipelajari dalam IPA adalah struktur benda di alam dengan pola interaksi untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek IPA dapat berupa benda berukuran sangat kecil atau mikroskopis, misalnya bakteri, virus, atom, atau benda yang berukuran kecil atau benda yang berukuran besar seperti lautan, bumi, dan tata surya. Coba kalian lihat ini gambar A, yaitu gambar virus. Kalian tidak bisa mengamati virus ini dengan mata telanjang kalian. Kalian baru bisa mengamati dengan menggunakan alat bantu, yaitu yang dinama mikroskop. Nah, kalau kalian sudah melihat melalui mikroskop dengan perbesaran tertentu, kalian bisa melihat tuh bagan-bagan dari tubuh dari virusnya. Ada lapisan terluar, ada inti, seperti itu. Kemudian gambar yang kedua yaitu pohon besar. Nah, kalau pohon besar ini kan berukurannya besar dan makroskopis, tidak memerlukan alat bantuan seperti mikroskopis untuk mengamatinya. Yang ketiga yaitu ekosistem laut. Nah, ekosistem laut ini yaitu terdiri dari apa aja nih di dalam laut? Ada terumbu karang, ada alga, ada ikan, dan biota laut lainnya. Kemudian bagian-bagian IPA yaitu yang pertama fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi, energi, cahaya, gerak panas, dan berbagai gejala fisik alam lainnya. Contohnya apa? Ya, seperti ada proses gaya gravitasi seperti itu. Kemudian yang kimia yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya serta interaksi antar materi satu dengan materi yang lain. Tuh, contohnya seperti kalian mencampurkan larutan kimia A, kemudian dicampur larutan kimia yang B.
terus dipadukan, dijadikan satu. Nah, itu akan terjadi perubahan reaksi dari kedua zat kimia tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu biologi. Biologi sendiri adalah cabang IPA yang mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Kemudian ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa merupakan cabang IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, seperti bintang, planet, dan berbagai benda langit lainnya. Apa yang kalian pelajari tentang asal mula bumi? Yaitu tentunya kalian pernah dengar kan teori Big Bang, teori yang bagaimana terbentuknya bumi dan planet-planet. Iya, siap. Pengukuran IPA yaitu pengukuran yang dapat diartikan sebagai kegiatan mengukur suatu besaran dari objek atau benda. Pengertian pengukuran sendiri yaitu menunjukkan bahwa kegiatan mengukur dibutuhkan alat ukur yang sesuai dengan besarannya. Contoh pada tabel pengukuran dalam kehidupan sehari-hari kita. Pengukuran yang pertama yaitu massa meja. Besarannya panjang, nilainya 1. Pada tabel yang kedua yaitu pengukuran massa beras 21,5 kg, besarannya massa, nilainya 21,5 dan satuannya kilogram. Yang ketiga yaitu waktu pergi ke sekolah, besarannya waktu, nilainya 10 serta satuannya menit. Kemudian panjang papan setara 15 pensil, besarannya panjang, nilainya 15, satuannya pensil. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Nah, yang pertama yaitu alat ukur panjang dengan mistar. Kalian tahu nggak mistar? Ya, penggaris. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur benda harus sesuai dengan ukuran benda tersebut. Contoh, mengukur lebar buku, kita menggunakan penggaris. Bagaimana cara kalian mengukur suatu benda dengan menggunakan mistar atau penggaris? Nah, kalian lihat nih gambar yang di sebelah kiri. Ini ada penggaris, kemudian bawahnya ada yang benda diukur. Nah, berapa nih panjangnya? Ketika kalian mengamati sebuah benda dengan menggunakan mistar, posisi mata kalian harus lurus dengan benda yang akan diukur. Jangan kalian miring ke kiri, miring ke kanan. Nah, kalau kalian tidak lurus, maka hasil yang kalian dapatkan itu tidak akurat atau kurang akurat. Posisi mata kalian harus sejajar dengan benda yang diukur. Contohnya, benda yang diukur ini kita lihat dari posisi yang di atas ya, yang sejajar ya. Nih, ukurannya 21,7 cm. Ini yang benar. Ketika kalian mengamati dari sebelah kiri, sebelah kanan, atau tidak lurus, maka hasil yang kalian amati itu kurang tepat. Misal nih, sebelah kiri kalian hasilnya jadi berapa? 21,6, hilang 1 mm. Kemudian kalau dari sisi kanan 21,8, hasilnya miring kan, jadi lebih 1 mm. Begitu, jadi hasilnya kurang akurat ya. Next, kemudian pengukuran panjang dengan jangka sorong. Bagaimana mengukur kedalaman suatu pulpen, suatu tutup pulpen? Apa bisa diukur? Bisa, dengan menggunakan jangka sorong. Untuk mengukur kedalaman tutup pulpen dapat kita gunakan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur 10 cm dengan ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Bagian penting dalam jangka sorong yaitu rahang tetap dengan skala tetap terkecil 0,1 cm dan rahang geser yang dilengkapi skala nonius. Skala tetap dan nonius mempunyai selisih 1 mm. Contohnya, kalian lihat gambar yang di sebelah kiri.
Gambar bulatan ini merupakan kedalaman suatu tutup pulpen. Kalian lihat di skala Noniusnya. Kalian harus cari ini yang sejajar dengan skala utamanya. Muncul ini di garis 2,4. Ya, 2,4 ya. Kemudian kita cari yang sejajar lagi di skala Noniusnya. Sejajar skala Nonius dengan skala utama, yaitu di angka 0,007. Yaitu. Kemudian kita jumlahkan dari angka yang didapatkan di skala tetapnya 2,4 ditambah 0,07, yakni menjadi 2,47. Satuannya apa? Sentimeter. Yang ketiga yaitu pengukuran panjang dengan mikrometer skrup. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk mengukur benda yang berukuran kecil dan tipis. Contohnya mengukur ketebalan plat, diameter kawat, dan benda kecil lainnya. Kita lihat gambar yang di samping. Nah, ini misal mengukur ini ya, diameter kawat ya. Kita lihat hasil pembacaannya. Di skala yang terbesar yang sebelah ini, yang 10 ini, itu berhenti di mana? Kita cari garis yang sejajar 13,5. Kemudian yang di sini yakni menunjukkan angka 0,017 mm. Kemudian kita jumlahkan 13,5 mm ditambah 0,17 mm, yakni 13,67 mm. Oke, sekian dari saya pertemuan kali ini tentang penyelidikan IPA. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan semangat. Nanti bisa kalian kerjakan melalui Google Class ya. Terima kasih dan salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.